Dan pemirsa, untuk memperbincangkan terkait Genos C19, kami hadirkan dialog Nusantara malam berikut ini. Pemirsa, telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Iksvan Henry Wintoko. Selamat malam, Pak Iksvan. Selamat malam, Mas Muhammad Irsal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sudah vaksin 2 kali saya. Baik. Semoga terhindar dari COVID-19 begitu ya. Insya Pak Iksvan, tadi di paket berita kami mendapatkan informasi bahwa baru ada 2 stasiun yang menerapkan tes Genos C19 di Daob 7, yakni Stasiun Madiun dan juga Stasiun Jombang. Selanjutnya mungkin ada rencana stasiun mana lagi yang akan dipasangkan tes pemeriksaan Genos C19? Ya, terima kasih Mas Irsal. Jadi perlu kami beritahukan bahwa penyesuaian tarif ini kami umumkan adalah atas kerjasama dari PT Kereta Api, kemudian vendor RNI, Raja Wali Nusindo, kemudian dari Universitas Gadjah Mada sendiri selaku production terkait Genos C19. Jadi kami menyampaikan informasi tersebut, yaitu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan kereta api, khususnya pada saat akan melakukan keberangkatan. Jadi kalau menggunakan rapid antigen yang selama ini itu kan tarifnya 105. Kemudian pre-launching kemarin tarif Genos sebesar 20.000 mulai tanggal 20 kemarin bersamaan dibukanya pelayanan Genos di Stasiun Jombang. Kemudian ini akan bertahap menambah personil, menambah petugas untuk dilakukan launching di stasiun-stasiun besar wilayah kota atau kabupaten di area wilayah Daob 7 Madiun, Mas. Antara lain adalah Nganjuk, kemudian Kediri, kemudian Tulungagung dan Blitar. Demikian Mas sementara yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Iksvan, ini kan tarifnya menyesuaikan dari Rp20.000 ke Rp30.000. Memang ini lebih rendah dari tarif misalkan tes-tes sebelumnya begitu ya. Entah itu tes sebelumnya kita tahu bahwa rapid test dan lain sebagainya. Apakah ada tanggapan dari para calon penumpang terkait naiknya tarif pemeriksaan Genos C19 ini, Pak Iksvan? Tentu saja ada, karena awal kali pertama dilakukan launching seharga Rp20.000. Kemudian untuk rapid antigen pun kami tetap ada layanan di sana, karena di sana bisa ada pilihan-pilihan warga masyarakat mau menggunakan yang mana. Tarif pertama awal dilakukan pemeriksaan rapid itu kami menggunakan rapid antibody seharga Rp85. Kemudian dengan rapid antigen menjadi 105. Itu pun juga ada muncul komplain. Tapi PT Kereta Api perlu kami jelaskan bahwa PT Kereta Api ini adalah operator, di mana untuk bekerjanya terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut, PT Kereta Api harus mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh Satgas melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021. Kemudian turunannya adalah Surat Edaran Nomor 20 Kementerian Perhubungan tahun 2021. Syarat-syarat tersebut harus atau wajib dilakukan oleh setiap para pelanggan. Kami dalam masa pandemi ini selalu beradaptasi untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Kami ada 3 konsep atau buku protokol kesehatan untuk pekerja, kemudian untuk pelanggan, kemudian untuk tenan. Bagi para tenan itu juga harus memiliki surat yang menyatakan bahwa dia bebas COVID, baru dia boleh melakukan aktivitas penjualan di area stasiun. Baik, Pak Iksvan, kita tahu di Stasiun Pasar Senen juga diberlakukan tes Genos, tapi tidak serta-merta menghilangkan tes rapid antigen yang sudah ada terlebih dahulu, meski harganya memang cukup mahal. Di Madiun sendiri, apakah tetap menyediakan 2 tes tersebut, Genos dan juga rapid antigen? Ya, untuk wilayah Daob 7 sendiri, rapid antigen masih berjalan di Stasiun Madiun, Jombang, Kertosono, Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Ini kami bekerja sama awalnya dengan PT RNI dan PT JPP. Kemudian ditambah lagi nanti untuk wilayah Kediri, Tulungagung, dan Blitar itu kami bekerja sama dengan Pharmalab. Demikian Mas Irsal. Baik,
kalau kita tahu bahwa tes antigen kita tahu cukup mahal ya, 105.000, terus kemudian Iya. tarif Genos ini hanya 30.000. Apakah nantinya mungkin akan ada inovasi yang menyebutkan bahwa tarif kereta sudah termasuk dengan tarif Genos, karena mengingat tarif Genos ini cuma Rp30.000. Mungkin ada sistem yang terpisah sendiri dari PT KAI Pusat atau dengan sistem yang diciptakan oleh PT KAI Daob 7 Madiun untuk menyatukan tarif tiket dengan tarif tes begitu Pak Isvan? Ya, begini Mas, perlu kami sosialisasikan bahwa untuk sementara ini aplikasi KAI Akses yang telah dibangun oleh PT Kereta Api itu sifatnya umum. Namun untuk integrate pelayanan Genos untuk mereka yang ada di wilayah Pasar Senen dan Gambir itu sudah bisa dilakukan untuk mengintegrasikan hasil daripada COVID itu beserta harganya juga include jadi satu, Mas. Jadi nanti akan bergerak ke beberapa wilayah daerah operasi maupun di divisi regional. Baik, kalau diinformasikan dari PT KAI sendiri kepada masyarakat, mungkin masih banyak yang belum mengetahui aturan-aturan baru terkait dengan pemeriksaan tes Genos dan lain sebagainya. Untuk informasi juga kepada masyarakat yang mungkin nanti akan menggunakan kereta api, perlu berapa lama ketika calon penumpang melakukan tes hingga ke boarding sebelum berangkat menggunakan kereta yang dipilih begitu Pak Isvan? Ya, jadi begini kepada para pelanggan yang akan bepergian menggunakan jasa transportasi kereta api, di stasiun kami sementara ini yang untuk melayani Genos itu ada 2, di stasiun Madiun dan stasiun Jombang. Pada saat Anda akan bepergian menggunakan pemeriksaan yang namanya Genos, minimal 30 menit itu tidak melakukan makan, kemudian minum yang sifatnya mengandung alkohol, kemudian atau mengunyah makanan-makanan yang berbau menyengat, karena ini pengaruhnya kepada hasil daripada Genos ini sendiri. Kami untuk melakukan cek Genos ini untuk penempatan sendiri harus sangat-sangat ideal tempatnya, karena jika tidak hasil daripada yang dihasilkan oleh pernyataan yang dihasilkan oleh Genos itu nanti akan mengalami pengaruh. Untuk itu kepada para pelanggan sebelum melakukan cek Genos, di sana ada himbauan dan aturan yang harus digunakan. Pada saat melakukan Genos, mereka nanti akan mengisi form, kemudian akan diberikan arahan-arahan pada saat masuk ke bilik itu ada keterangan bahwa cara meniup, hembusan napas 1 kali, 2 kali, yang 3 kali baru dimasukkan itu harus diikutin. Baik. Begitu Mas. Baik. Berarti ini ada pertanyaan seberapa besar efektivitas tes ini terhadap penentuan apakah calon penumpang terpapar COVID-19 atau tidak. Karena hanya dengan hembusan nafas, terus kemudian masyarakat yang belum tahu makan dengan aroma yang menyengat tidak terdeteksi begitu. Tapi apakah ada arahan untuk menuju ke tes antigen yang mungkin lebih akurat dibanding dengan Genos C19? Ya, untuk akurasinya sudah diedarkan oleh dari Kementerian Perhubungan bahwa untuk akurasi dari Genos itu 95%. Untuk selanjutnya kepada para pelanggan ini memang betul-betul harus mematuhi kriteria-kriteria pada saat mereka akan melakukan cek Genos. Kemudian larangan-larangan yang tadi disampaikan itu harus betul-betul dilakukan. Makanya kami di depan itu ada bagian informasi yang termasuk registrasi di sana. Nanti akan ditanya Mas, seperti pemandu gitu, akan ditanya mereka sudah melakukan ini, sudah tidak melakukan ini, untuk seterusnya seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa untuk hari-hari biasa itu berlakunya surat pernyataan atau Genos yang menyatakan itu negatif itu berlaku dari tanggal diperiksa itu 3 kali 24 jam atau 3 hari. Termasuk yang untuk rapid antigen juga sama 3 hari. Namun pas pada waktu hari besar nasional itu pemberlakuannya sesuai instruksi daripada pemerintah itu 1 kali 24 jam Mas.
Baik, mungkin terakhir Pak Ikhwan, target ke depan Ya, mungkin, Mas. karena kita juga akan menghadapi arus mudik yang tidak dilarang oleh pemerintah begitu ya. Bagaimana kesiapan Daob 7 untuk menghadapi mudik Lebaran tahun ini, Pak Ikhwan? Ya, ini gini Mas, untuk terkait persiapan angkutan Lebaran kami masih sama dengan strategi tahun kemarin karena ini masa pandemi kita harus beradaptasi. Pada intinya untuk angkutan Lebaran kami tetap menggunakan sistem H-7. Jadi untuk sementara ini tiket-tiket angkutan Lebaran itu belum bisa dilayani. Tapi PT Kereta Api tentu mematuhi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait aturan mudik Lebaran tahun ini. Ini ada wacana boleh dan ada wacana tidak boleh. Tapi kami akan selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terkait operasional pelayanan kereta api pada momen tersebut. KAI masih menunggu surat edaran dari Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini KAI belum melayani penjualan tiket angkutan Lebaran 2021. Jadi kami mohon maaf kepada para pelanggan yang tatkala sudah terbiasa terlayani pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kali ini itu kami masih mengacu H-7. Kami belum bisa melayani tiket-tiket angkutan Lebaran. Mengapa? Karena kami sebagai PT Kereta Api di bawah Kementerian BUMN dan Perhubungan, kami harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang telah diberikan. Demikian Mas Irsal. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ikhwan Henry Wintoko atas waktunya di Dialog Nusantara Malam. Selamat kembali bertugas, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas.